Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Nasib jalan provinsi di Nusa Tenggara Timur. Saudara-saudara, sahabat-sahabat Perspektif Isidorus Lili Jawa. Kali ini saya akan ulas berita berkaitan dengan kondisi jalan provinsi di NTT. Ya, tentu saya akan merujuk pada berita koran Pos Kupang hari ini. Warga Kajong tanam pisang di jalan provinsi. Warga menanam pisang di jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat, tepatnya di Dusun Tureng dan Dusun Munta, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai. Ruas jalan ini tidak pernah diperbaiki dan mendapatkan perhatian provinsi, maka warga akhirnya menyulap ruas jalan itu menjadi lahan untuk ditanami pisang. Sejumlah tanaman pisang ditanam di ruas jalan tersebut. Warga mengaku tidak nyaman dengan kondisi ruas jalan yang setiap hari semakin parah. Namun pemerintah seolah-olah tutup mata. Jalan ini kondisinya sangat parah, tapi pemerintah provinsi seakan tutup mata dengan keadaan ini. Ini kata warga di tempat itu. Saat musim hujan seperti sekarang ini, kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas di jalur itu harus bersusah payah dan membutuhkan waktu berjam-jam untuk bisa keluar dari area jalan yang rusak itu. Bahkan ada kendaraan yang harus tidur di jalanan yang rusak itu. Ya, ini memang berita yang menyedihkan, memprihatinkan, mencemaskan, menggelisahkan. Tetapi inilah NTT, Nusa Tenggara Timur. Ya, kita punya visi NTT bangkit, NTT sejahtera. Tetapi realnya memang kita perlu berjuang untuk bisa bangkit dan bisa sejahtera. Salah satu faktor yang dapat memicu cepatnya kita bangkit dan sejahtera adalah terbangunnya sarana prasarana jalan provinsi yang memadai. Dan hemat saya, kondisi yang terjadi di desa Kajong ya, di perbatasan antara Manggarai dan Manggarai Barat itu tentu juga dialami oleh warga di daerah-daerah lain. Padahal kita tahu bahwa pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur dalam upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di NTT telah melakukan pinjaman dana dari pihak ketiga. Pinjaman dana yang memang cukup besar itu seyogyanya dimanfaatkan untuk memperbaiki ruas-ruas jalan provinsi yang masih rusak sampai saat ini. Tetapi memang kalau dibanding dengan anggaran yang ada dengan kondisi infrastruktur jalan provinsi, ya kita harus jujur mengatakan bahwa anggaran yang ada tidak cukup untuk membereskan persoalan infrastruktur di NTT. Karena itu memang pemerintah coba membangun pola berdasarkan prioritas. Artinya jalur-jalur jalan yang prioritas lebih dahulu yang dibenahi, diperbaiki. Sedangkan yang lain menunggu gilirannya. Ini memang berbeda dengan pendekatan-pendekatan sebelumnya. Jika pendekatan sebelumnya itu pembangunan infrastruktur berbasis pemerataan. Artinya setiap tahun anggaran selalu ada dana untuk memperbaiki, untuk membenahi jalan-jalan provinsi. Walaupun memang tidak banyak, tetapi anggarannya ada. Misalnya dari ruas jalan sepanjang 40 km, setiap tahun pasti ada anggaran untuk memperbaiki
minimal 5-10 km. Ya. Tetapi dengan pola semacam ini akan menimbulkan pertanyaan, sampai kapan satu ruas jalan itu bisa dibenahi kalau setiap tahun cuma mendapatkan alokasi untuk 5 atau 10 km. Karena itu pemerintah saat ini coba menata infrastruktur di NTT dengan pendekatan prioritas. Artinya satu jalur itu diselesaikan dari hulu ke hilir, tidak menyisakan jalan-jalan yang rusak lagi. Jadi dari hulu ke hilir diperbaiki semuanya. Nah, ini memang ada dampaknya untuk masyarakat di tempat itu. Tetapi untuk warga di daerah lain yang kondisi jalannya sudah rusak, pasti akan menunggu kapan mereka bisa mendapatkan sentuhan anggaran itu. Ya, kita memang tidak bisa berbuat terlalu banyak ya, karena kondisi keuangan daerah kita yang terbatas. Ini pun pembangunan infrastruktur dengan dana-dana pinjaman dari pihak ketiga, yang mana juga pemerintah harus setiap bulan membayar bunga utangnya. Karena itu memang kita mesti lebih banyak bersabar. Ya. Semoga pada gilirannya ruas-ruas jalan itu bisa diperbaiki. Dan pada kesempatan ini saya juga perlu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi NTT. Ya, salah satu ruas jalan provinsi yang sudah dibenahi dan diperbaiki dan sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah ruas jalan Bajawa Poma Wangkariung. Ya, kalau sebelum-sebelumnya kondisi jalan ini sangat rusak berat, sehingga orang yang dari Riung ke Bajawa, dari Bajawa ke Riung itu membutuhkan waktu 3 atau 4 jam melewati jalur itu. Tetapi alhamdulillah ya, 2 pekan lalu ketika saya ke kampung, saya coba melewati jalur itu dari Riung, Lemben, Wangka, Poma, dan ke Bajawa. Ternyata dengan mobil bisa dilewati dalam waktu yang menjadi begitu singkat, 1,5 jam sampai 2 jam, dan kondisi jalannya sudah bagus ya, sudah di hot mix. Hanya masih kurang lebih sekitar 2 km dari daerah Ndekundenu menuju ke Poma. Mudah-mudahan di jalur ini di tahun anggaran 2023 ini segera dibereskan supaya akses jalan dari Riung ke Bajawa itu sudah tersambung semua dan kondisinya mantap. Ini memang bentuk perhatian dari pemerintah Provinsi NTT, karena itu memang patut diapresiasi. Tapi juga jangan lupa bahwa di daerah lain, di tempat lain masih banyak warga yang mengeluhkan kondisi jalan provinsi. Ya, misalnya seperti berita yang saya bacakan tadi di daerah Kajong, di perbatasan antara Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat, itu masih memprihatinkan. Gara-gara jalan yang rusak, warga akhirnya menanam pisang dan bahkan berencana untuk memelihara lele di area jalan yang rusak itu. Ya, inilah kondisi kita, inilah NTT, ya baik sonde baik NTT lebih baik. Kita berharap para pemimpin kita terus memberikan perhatian ya, memberikan atensi terhadap pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur, khususnya di daerah-daerah yang menjadi urat nadi perekonomian rakyat. Ya. Dan harapan saya semoga aspirasi warga Kajong di perbatasan Manggarai dan Manggarai Barat ini juga menjadi atensi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga di tahun-tahun mendatang bisa segera ditangani perbaikan sarana infrastruktur jalan di daerah itu. Sekali lagi, terima kasih, salam sehat, dan Tuhan memberkati kita.